Sudah. Kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka. Tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Yang mengungsi di Kabupaten Pidi juga menjadi khawatir jika diusir dan dikembalikan ke negara asalnya. Kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Iyalah. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Slogannya apa? Yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Oke, mari kita lanjut ngebahas Rohingya. Kayaknya Rohingya yang ini aja ya. Jadi baru-baru ini kayak ada Ventral, terus ada warga Malaysia kayak ngingetin soal Rohingya. Kalau Ventral ini sosok yang memperjuangkan Indonesia ya teman-teman. Sedangkan kalau orang yang di Malaysia ini orang yang berpengalaman tentang orang-orang di Rohingya tinggal di Malaysia gitu. Dan mereka kayak ngasih tahu ke kita. Gue belum nonton sih fullnya, tapi nanti kita tonton bareng-bareng dulu biar asik gitu ya nonton bareng-bareng. Yaudah kita coba dengerin pendapat Ventral dan warga Malaysia tentang seorang Rohingya ini ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat gue upload video. Dan buat teman-teman juga yang pengen support channel ini, kalian bisa klik super thanks di bawah, dan di akhir video kita bakal bacain super thanks dari kalian. Oke, coba kita masuk videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini kita bisa lihat tulisannya, sedangkan nasib para pejuang kita. Sudah. Kapan kita hidup merdeka? Katanya sudah merdeka. Tapi kenyataannya merdekanya kok kayak gini. Gila. Pengen saya hidup bahagia sebagai veteran. Veteran. Kok veteran kayaknya. Ya begitulah. Nasib veteran sebenarnya kasihan lah. Banyak teman-teman yang pada minta-minta ngemis, yang tinggalnya di mana-mana begitu. Termasuk saya lah. Saya pulang dari sana, Pak. Istri meninggal dunia, Pak. Seperti sudah jatuh di tangga. Itu, Pak. Itu nasibnya seorang veteran. Mau minta tolong belum siapa. Saya alhamdulillah di sini diberi kesempatan kepada Bapak Langguju. Ini semua ya. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Bapak Langguju jaya terus berkumandang sampai akhir zaman. Yang seperti ini di depan saya ada topi baja. Ini baja, ini topi malam. Ini enggak ya sulit. Kita coba bahas dulu veteran itu apa. Jadi veteran itu adalah seorang yang pernah memiliki pengalaman di bidang militer ataupun penegak hukum. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya Bapak ini bilang itu ada kalimat ya yang dimana kita sudah merdeka, tapi kok kemerdekaannya kayak gini gitu. Yang harusnya negara Indonesia isinya warga negara Indonesia, sekarang isinya kok ada campuran dari warga negara Rohingya. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita ngomong muslim, kita harus membantu ya, bantulah secukupnya. Tapi nggak buat tinggal di negara Indonesia karena mereka sendiri itu punya negara. Bahkan udah dibangun negara dan dikasih pulau juga di Bangladesh ya. Tapi karena mereka nggak betah dengar aturan-aturan di sana, mereka coba cari tempat yang lebih layak yaitu Indonesia. Ya. Agak kata-katanya kena banget ya dari Ventral ini ya, dia yang memperjuangkan gitu ya, dia tahulah dulu-dulunya kayak gimana gitu, susah-susahnya gitu, keras-kerasnya hidup gitu ya, dijajah sama Belanda segala macam ya. Wow. Jadi kita coba masuk ke kolom komentar. Rohingya makannya enak, gratis 3 kali sehari, minta pulau lagi. Ventral yang memperjuangkannya dulu sekarang makan aja ngemis, miris pemerintah gublu. Oh iya ya, banyak banget Ventral ini emang yang kurang diperhatikan ya teman-teman ya. Padahal dia dulu yang memperjuangkan negara Indonesia ini ya. Next, aslinya nyesek dengernya ya. Bubarkan UNCR, usir Rohingya, NKRI harga mati.
lagi. Ventral menghabiskan masa muda untuk mengusir penjajah. Ayo giliran kita anak cucu mereka mempertahankan negara ini. Keren kalimat. Iya, ini bagus sih. Next, nasib para ventral kita kok beda jauh ya sama kehidupan para ventral negara seperti Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Brunei Darussalam dan lain-lain. Nggak bisa jawab sih ya. Mungkin karena pemerintah juga kurang memperhatikan orang-orang yang udah cukup berumur kayak gini ya. Yang diperhatikan malah orang-orang yang baru gitu ya. Rohingya segala macam, lebih tunduk ke negara-negara internasional sih ya. Karena emang takut aturan-aturan itu gitu ya dengan negara internasional. PBB terutama ya, itu kan PBB itu yang mengatur seluruh dunia ya. Bukan punya orang tapi seluruh dunia. Next. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Iyalah. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah. Iya sih, ya ngomongin Rohingya ini bener banget ya. Dia orang tuh sebenarnya udah punya negara sendiri, udah dikasih pulau yaitu di India yang namanya Bangladesh. Itu udah dikasih pulau, cuma mereka tuh kurang puas gitu dengan aturan-aturan di sana, dengan segala macam. Ya itu, jadi mereka nyari-nyari negara yang emang pengen hidupnya nyaman gitu. Dan berdalih-dalih mereka adalah muslim ya teman-teman. Dan sebenarnya banyak orang asli Bangladesh gitu ya yang emang pindah gitu. Bukan orang yang pengungsi karena perang ya, tapi orang-orang imigran yang ilegal gitu ya. Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung pengen kalian campak ke laut. Gimana tuh, Mbak? Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, cukup banyak makanan dikasih, dibuang ya. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem, sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Iya, harusnya kan pengungsi gak punya HP ya. Tapi emang mereka ini ilegal gitu, bukan pengungsi, bukan bener-bener 100% pengungsi yang dimana dari Myanmar ya, perang segala macam, bukan teman-teman. Tapi emang imigran ilegal gitu ya, emang pengen hidupnya layak aja, jadi mereka pindah gitu ya. Dan mereka juga kabarnya ke Indonesia itu bayar, yang dimana mereka tuh gak miskin-miskin banget gitu. Mereka kerja juga di sana, punya uang gitu. Jadi akhirnya mereka pindah, emang sengaja banget ya. Kita gak usah ngomongin oknum lah ya, tapi emang ngomongin mereka aja gitu. Bukan salah oknumnya juga, karena emang ini tujuan mereka gitu, pengen hidup layak. Mereka juga bayar dan mereka mau gitu bayar. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambakan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woy, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena Iyalah. dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Siapa? Seluruh dunia nih memegang kartu itu. PBB UNHCR ya. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribet, kadru. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana?
Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Logis ya, logis banget ya. Oke, kita coba masuk kolom komentar. Bangsa kita ini sok jadi pahlawan. Kalau orang Rohingya sudah membentuk pasukan, apalah jadinya negara kita ini. Mereka lebih baik berperang daripada pulang. Bahkan info yang gue dapat, mereka tuh lebih baik mati di Indonesia ketimbang mereka suruh balik lagi ke negaranya gitu. Ya bener sih. Bangsa-bangsa kita ini gak dipungkir ya, di bidang pemerintah juga banyak banget yang kayak ngedukung Rohingya. Kita nih sesama Islam loh gitu ya, berdali-dali sesama Muslim gitu. Cuma ini kan konsepnya hal yang berbeda gitu ya, nggak bisa dijadi satu gitu. Kalau emang kemanusiaan ya udah kita kasih makan. Bahkan ya, jadi Singapura itu ketika ada orang Rohingya mau masuk, itu cuma dikasih makanan aja ya, sembako aja gitu. Habis itu mereka diusir. Emang Singapura itu bagus banget sih negaranya, karena mereka tahu negara mereka tuh cukup kecil juga, jadi nggak terima lah orang-orang kayak gitu ya. Aneh banget emang Indonesia ini ya. Dan ada lagi orang-orang yang so jadi pahlawan. Gue paling kesel ya, ini menurut gue ya, gue kesel banget ketika ada orang-orang yang bilang mereka tuh nggak boleh pulang, tampung mereka, negara kita tuh masih besar. Nanti kalau udah jadi bom waktu kayak gimana gitu, ketika Rohingya menentang ya gimana? Di Papua itu ada KKB kan? Nah, itu kalian aja kagak bisa nyelesain masalah itu. Pengen buat KKB versi kedua gitu ya. Nanti Aceh jadi wilayah negara yang terpisah lagi gitu. Ya, gue suka sebel sih ya. Apalagi pengen dikasih pulau, info-infonya itu kayaknya nggak logis ya. Kita perjuangin kemerdekaan kita, nyari-nyari pulau, hak wilayah, malah dikasihin ke negara lain. Pulangkanlah mereka ke Bangladesh, karena mereka udah punya rumah yang dibangun secara dunia ya, internasional. Itu uangnya disisain ke sana semua, 5T, dan mereka nggak betah ya. Itulah serah mereka. Next. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat, kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Bajir, 100,000, banyak banget. Wah, ini pasti kesulitan ya pihak kepolisian juga nanganin 100,000 teman-teman. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah, sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Pinter banget abang ini ya. Iyalah, lihat di Indonesia masih banyak kok orang-orang yang telantar lebih susah kayaknya dari Rohingya, nggak punya rumah, tidur di jalan, ODGJ segala macam. Mana itu pemerintah ya? ODGJ itu masih tertelantar gitu. Kayaknya masih banyak yang lebih susah ya. Ini pinter sih ya, gila sih, pinter banget. Kongsikan video ini seluasnya mungkin. Sudah berapa kapal untuk bulan ini? Total bulan ini sudah 5 kapal ya, 3 di Kabupaten Pidi, 1 yang mendarat di Biren, ditambah 1 yang mendarat di Sabang hari ini. Dan dari total itu berapa jumlahnya berarti? Total yang tiba di Aceh mulai dari bulan lalu, yang grup kecil di Kabupaten Biren sampai hari ini ada sekitar 900 orang atau mungkin 901 ya kalau kita data lebih detail lagi. Artinya kalau ditambah dengan yang hari ini tiba di Sabang lebih dari 1.000 ya? Iya, dipastikan lebih dari 1.000. Nih ya, panitia UNHCR kita nggak bisa nyalain sebenarnya. Yang kita salahin nih
ketuanya gitu. Karena ini belum kita data. Ini banyak banget detailnya gak sih? berapa 1000 orang. anjir. Informasi awal dari masyarakat yang sudah dihitung 219 orang. Jadi kita akan data dulu hari ini untuk lebih dapat rincian dari populasi Rohingya yang tiba di Sabang. Ya, mungkin bisa sedikit disampaikan apa kendala yang dirasakan? Kendala yang paling besar adalah tempat ya sebenarnya. Shelter penampungan, karena walaupun kemarin sudah ditetapkan bekas kantor imigrasi di Lok Sumawe untuk dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya, tapi tentunya kapasitasnya sangat terbatas. Shelter di Minaraya di Kabupaten Pidi juga sudah penuh sekali kapasitasnya. Jadi kita sangat mendorong sebenarnya koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk menyepakati barangkali alternatif tempat di Provinsi Aceh. Dan sejauh ini kita melihat kerjasama berbagai elemen ya, mulai dari masyarakat, TNI Polri dan juga pemerintah daerah. UNHCR sangat mengapresiasi pengungsi Rohingya ini sudah diterima di Sabang sejak tadi malam, dan masyarakat sudah mengumpulkan mereka di sini, membawa makanan. Itu sangat berarti bagi pengungsi ini. Namun kita berharap koordinasi antar otoritas dan kemudian komunikasi antar daerah juga diperkuat. Bahasanya agar, baku banget. Disepakati di mana lokasi penempatan pengungsi Rohingya. Untuk khusus Sabang ini kemana di rencana tindak lanjut apa? Kita belum tahu tindak lanjut untuk pengungsi yang tiba di Sabang. Saat ini pemerintah Kota Sabang sedang berkoordinasi dengan Forkopimda, dan kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menindaklanjuti proses penanganan pengungsi yang tiba di Kota Sabang ini. Sip, jos. Gue bingung sih buat komentar apa, tapi ini banyak banget sih ya yang bisa gue simpulkan di sini, banyak banget 1000 cuy. Dan satu hal lagi, pinter-pinter gitu orang-orang Rohingya ini, kayak masuknya itu nggak satu arah, tetapi mereka nyebar ya, dan tempat pemberhentiannya tuh nyebar banget tadi di mana gitu, berapa daerah, dan itu di total sampai 1000 gitu. Inilah UNHCR. Next, kita bisa belajar kata abang tadi. Ini nih ada beberapa video yang emang ketangkap, ini kayaknya di Malaysia ya. Nah ini dia meminta hak, di mana kaum Rohingya mengatakan bahwa pasar Borong Selagor adalah punya Rohingya, jadi Melayu jangan cari pasal di sini. Hal yang nih kaum Rohingya, mula-mula pasar mereka kuasai, selanjutnya kota yang mereka kuasai. Ya bisa jadi, karena kan ini mereka belum banyak banget, tapi kan mereka udah punya lah ya, udah punya orang kayak gini, ya mereka juga makin pinter lah ya, pengen hidup bebas. Jadi ya mereka pengen menguasai wilayah tersebut. Dan kenapa mereka pengen menguasai wilayah tersebut kayak pasar gitu? Ya karena mereka males gitu bayar pajak, males itu bayarnya, makanya mereka pengen menguasai gitu. Dan nggak boleh ada orang lain yang ganggu jualan mereka, biasanya sih seperti itu gitu ya. Coba kita lihat, kita dengerin. Nggak paham sih, tapi satu hal ya, kita bisa lihat kalau ini bener-bener hasil dari Rohingya. Nih ciri khasnya pakai sarung, pakai kaos dalam. ini ciri khas banget ya Rohingya ya. Ya ini sarung nggak pernah lepas teman-teman ya. Bayangin di Aceh nanti bersarungan semua nih ya. Kacau sih kalau misalnya kayak gini ya. Ini bisa jadi pelajaran ya teman-teman yang bisa kita ambil. Tetap harus berhati-hati gitu. Gara-gara penolakan ini, jadi berita yang gua dapet, jadi penolakan sejumlah warga di Aceh buat pengungsi Rohingya resah, takut diusir lah. Kenapa nih? Coba kita dengerin dulu. Penolakan warga terhadap etnis Rohingya di sejumlah wilayah di Aceh mengakibatkan para pelarian asal Myanmar ini resah. Mereka yang mengungsi di Kabupaten Pidi juga menjadi khawatir jika diusir dan dikembalikan ke negara asalnya. Apalagi para pengungsi ini sudah merasa nyaman berada di Indonesia jika dibandingkan saat menghuni di kamp pengungsian di Bangladesh. দেশের পাবলিক করে প্রশাসনের ইউএন যেহেতু আসিনের বাইবেন্দ্রের বেকুনের সালাম জানাই আমরা বর্মা তো বাংলাদেশ Oke, aku baca deh. Di Aceh saya merasa aman. Kalau pemerintah mau usir saya tidak mungkin menolak.
Seterima kasih pemerintah Indonesia telah menolong. Oke. এটা এখন এটা আর বউ আছে আর বাচ্চা আছে। Sementara itu rencana relokasi pengungsi Rohingya ke Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau disambut baik warga Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi. Dengan pemindahan nanti para imigran asal Myanmar ini bisa tinggal lebih layak jika dibandingkan menghuni di tenda darurat. Itu wajar-wajar saja dan lebih bagus itu dipindah ke tempat yang layak karena ini nggak layak lagi kan. Yang pertama tidurnya semua di tanah kan. Tiap hari tiap malam orang ini sakit. Tapi kalau menurut saya lebih bagus kalau pemerintah itu ada wacana untuk pindah misalnya ke Padang itu lebih bagus. Buruknya sanitasi di pengungsian mengundang berbagai penyakit terutama pada anak-anak dan balita. Beberapa di antaranya juga mengalami demam dan batuk. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Pidi, Aceh. Kasus. Tapi gue bingung sih ya. Dan orang-orang Rohingya ini gimana gitu ya? Kuat aja gitu ya dengan kayak gini ya. Oke, kita coba mulai baca kolom komentar. Lebih bagus lagi tinggal di rumah lu, Pak. Gue banting tulang kerja nabung buat beli tanah, belum juga kesampean. Emang di negara kalian kenapa sih jadi bingung? Masih banyak warga Indonesia asli yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Itu yang utama harus kita bantu. Emang Indonesia tempat sian apa? Indonesia sendiri banyak penduduk. Walaupun emang sih gue bilang ya, kalau kita ngeliat orang-orang Rohingya ini cukup kasihan gitu ya. Kayak Nurani itu kasihan gitu. Tapi kalau misalnya kita terus kasihan, lama mereka ini bakal minta hati gitu ya. Awalnya emang bikin kasihan karena emang kita nggak bisa kita pungkiri mereka hidupnya yang dari awalnya tidak layak, bahkan perjalanannya jauh loh teman-teman, berapa kilometer di laut loh. Beda ya ketika lo naik di jalan darat gitu, ketika sama di laut itu beda banget gitu. Itu pusing banget ya. Ini ya pengungsi Rohingya tuh udah mulai panik teman-teman, takut diusir, tapi ketika diusir ya mereka harus terima aja. Tapi gue yakin itu orang yang benar yang tadi diwawancara, nggak semuanya pasti ya. Dan kabarnya ada yang lari juga teman-teman ya dari pengungsian ya. Ada yang lari teman-teman. Nah, next. Pemerintah Malaysia dan rakyat sudah kapok. Indonesia cuma dimanfaatin. Oke. Kita dengerin ya. Harus mengurusi. Uangnya harus uang UNHCR. Tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Karena masalah ini bukan masalah Indonesia. Masalah ini masalah internasional. Dan yang kedua, saya minta patroli laut di Aceh harus ditegakkan, harus diintensifkan. Jangan sampai lagi masuk lagi. Katanya UNHCR akan ada jutaan orang dari Rohingya yang masuk. Itu harus kita hentikan. Kita tidak mau mendapatkan pendatang-pendatang gelap yang kemudian mereka berdalih bahwa mereka adalah pengungsi. Dan yang tiga adalah saya setuju dengan Bapak Presiden bahwa TPPO harus digerakkan. Jadi polisi dan lain sebagainya harus menangkap orang-orang ini. Buat mereka jera. Jangan kemudian meremehkan kedaulatan Indonesia. Seperti itu. Ya, Prof. Ya sih, benar sih. Mereka ini kayak ngeremehin banget ya. Karena mereka emang punya UNHCR gitu. Apa kayak KTP lah, ibaratnya KTP gitu. Ya, mereka ngeremehin banget ya. Bahkan bisa bebas mau ke negara manapun. Tapi BTW, Singapura, Australia itu nggak mau berurusan dengan orang-orang Rohingya gitu. Udah sampai perbatasannya tuh langsung ditolak. Cuma entah kenapa kayak Malaysia, terus Indonesia, Thailand. Bahkan Thailand sekarang udah nutup ya teman-teman. Thailand udah nutup. Malaysia pun udah nutup ya. Nah yang terakhir ya cuma jalurnya Indonesia ini yang masih punya apa ya, peri kemanusiaan gitu. Kayak ya mereka boleh dipulangkan, cuma kata Mahfud MD kita ada peri kemanusiaan, jadi ya kita sabar dulu, kita ungsiin dulu, nanti bakal kita pulangkan. Gue nggak tahu sih kenapa Mahfud MD nggak berpikir itu kalau mereka manusia pasti mereka bakal kabur gitu. Kenapa Indonesia bisa menjadi tempat bagi sindikat TPP untuk menjalankan aksinya? Karena kita tahu bahwa etnis Rohingya ini di Myanmar, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Mereka tadinya banyak pergi ke Malaysia. Mereka menjadi tenaga kerja kasar di sana, bekerja di perusahaan-perusahaan kebun sawit dan lain sebagainya. Namun demikian, karena pemerintah Malaysia sangat tegas sekarang, karena memunculkan banyak masalah sosial di Malaysia, dan rakyat Malaysia tidak mau menerima lagi, sehingga ditutup. Nah, kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Indonesia. Karena mereka ingat di tahun 2015, banyak etnis Rohingya yang dibantu. Mereka dengan menggunakan simbol-simbol Islam mendapat bantuan.
Nah, di sini mereka mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik. Dan seperti tadi Pak Menteri Menko Polhukam katakan, mereka yang tadinya mungkin mau pergi ke negara lain, ke Australia dan sebagainya, mereka menganggap bahwa Indonesia sudah baik, kenapa harus saya pergi dari Indonesia? Ini yang tidak benar, karena di Indonesia kita juga punya banyak rakyat miskin yang membutuhkan uang-uang yang sebenarnya digunakan juga mungkin untuk para etnis Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Jadi itulah tujuannya, motif ekonomi. Kalau pengungsi, coba baca di konferensi pengungsi, itu tidak ada motif ekonomi kita fasilitasi. Mereka yang dikejar-kejar, dipersekusi, ya, karena mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus diverifikasi oleh UNHCR. Nggak begitu saja kita cap, kita label bahwa mereka adalah pengungsi. Tidak. Ya. Saat ini mereka adalah pendatang gelap, ya, illegal. Orang-orang asing dari luar negeri. Ya, Begitu. gue setuju banget ya statement Bapak ini ya. Nih emang bermasalah sih ya. Kenapa banyak banget yang bisa punya kartu UNHCR di sini semua. Ini lebih kayak imigran gelap sih ya. Kalau bermasalah ya pasti dikit lah. Ini orangnya makin banyak saja gitu ya. Next, patroli laut tuh gimana sih kok bisa lolos masuk wilayah kita? Yang pasang badan sih Usman Hamid, harus dipertanyakan. Usman Hamid Pak, suruh biayai semuanya. Ya Usman Hamid ini juga agak gimana gitu. Gue juga agak kesel gitu ya. Rohingya nggak boleh diusir gitu ya. Rohingya itu seagama dengan kita biayai mereka. Hei, uang negara dari mana gitu? Uang negara Indonesia itu dari warga negara Indonesia gitu ya. Kita bayar pajak segala macam, masa buat ngebuatin rumah dia ya pakai uang UNHCR lah. Tapi gue juga nggak setuju gitu kalau misalnya tanah di Indonesia dibuatkan buat mereka gitu. Mereka nanti anak pianak jadilah bom waktu. Next. Dan ini bahkan Pak Jokowi sampai turun tangan gitu. Yang awalnya Mahfud MD suruh ngejelasin ke rakyat Indonesia, cuma penjelasan itu kurang kuat. Akhirnya Presiden turun tangan. Kita bisa denger ya. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru presiden gitu ya. Dia langsung kata-katanya tuh bagus banget lah ya. Dan ini sampai dibuat video kayak ejekan kayak gini loh. Pak Jokowi turun tangan, Rohingya warga Indonesia. Mau video yang dimana alhamdulillah nelayan Aceh dan dibantu Polrut Basrana berhasil mencegah kapal Rohingya. Monitor jangan kasih masuk kapal Rohingya ke lautan Aceh, harap bersama. Nggak tahu ini video bener atau tidak, kayaknya video lama sih ya. Tapi ini baru diupload gitu. Oh, tapi gue nggak ngeliat si kapal Rohingya di mana di sini. Masa ya kapal Rohingya sekabut itu? Bisa jadi sih, tapi kayaknya nggak ada deh. Ini kayaknya video lama sih. Ya, yang dituliskan dengan kata-kata Rohingya. Ya, harusnya harus bergerak cepat sih ya. Sebelum bertambah terus, semakin banyak semakin susah nanti kalian nanganinya dan nampungnya, dan pasti banyak juga orang-orang yang bakal kabur gitu. Oke, saat video ini dibuat kita bakal coba bacain top komennya. Oke, top komen pertama saat video ini dibuat itu ada 14 like. @Nanda Lazuardi 575. Hanya ada satu kata Indonesia pengungsi Rohingya lawan. Ya, next. Dari @Wausasye 8138. Pulangkan mereka yang tak tahu diri ya. Hargai pahlawan kita yang berjuang dengan taruhan nyawa demi anak cucunya. Nah, ini keren nih ya. Kita tadi baru nge-reaction Ventral ya. Veteran ya, yaitu perjuangan ya, hargailah. Kasihan gitu ngelihat mereka udah capek-capek buat negara, buat kita gitu kan, warga negara Indonesia, kok ada negara lain tiba-tiba dikasih pulau.
Kesel banget dah ya. Next dari @lozopoy. Ayolah masyarakat bersatu untuk mengusir pengungsi yang tak tahu diri nih. Udah guys ya. Sebenarnya udah bersatu sih rakyat Indonesia dengan gua bikin video kayak gini juga dengan orang-orang yang speak up di TikTok itu udah tandanya ngelawan juga sih ya. Tinggal pemerintah aja nih ya sadar gitu ya. Ini udah banyak banget ya orang yang speak up tentang aneh-aneh kayak gini ya. Rogi ya. Ya oke lah videonya sampai sini aja guys. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Gue coba like dulu. Thank you banget ya yang udah komen-komen di sini 300 orang ya. 290 kita buletin aja 300 orang berkomentar di sini. Thank you banget ya. Dan kalian gercep makasih banyak. Oke. Dan gue di sini Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Gue juga hanya manusia biasa ataupun ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang menyakitkan kalian. Itu semua di luar dugaan gue dan gue minta maaf. Sampai jumpa di next video. Gue Fadli undur diri. Sampai juga di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.